Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'a ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan, dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sampai masuk pada pembahasan tentang wasiat-wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Setelah dua pertemuan kita jelaskan tentang sirah beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang telah kita sampaikan, adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, ya, yang sangat alim, ya, bahkan dia yang sangat mengerti tentang Al-Qur'anul Karim, ya. Dan Nabi SAW pernah memuji dia dalam banyak pujian, di antaranya Nabi SAW bersabda, ya, man arada an yaqra'al Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' kama yaqra' Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an masih segar seperti baru saja turun, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya Nabi SAW juga berkata, wa ma haddatsakum Ibnu Ummi Abdin fasaddiquhu. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian maka benarkanlah. Bayangkan, Nabi berkata, apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian maka benarkanlah. Ya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud pernah dikatakan oleh Umar tentang beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kunaifun muli'a ilman. Ibnu Mas'ud adalah wadah yang penuh dengan ilmu, ya. Nah, Ibnu Mas'ud lah yang Nabi SAW pernah berkata, ya Abdullah iqra' alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran bagiku. Nabi minta Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud berkata, aqra'u alayka ya Rasulullah wa alayka unzil. Apakah aku baca Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah, sementara Al-Quran turun kepadamu? Kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka untuk mendengar Al-Quran dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud pun membuka surat An-Nisa sampai dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ya, maka Nabi berkata, hasbuk, cukup. Ya, ternyata Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ainahu tazrifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentazkiyah Ibnu Mas'ud dengan berkata, raditu li ummati ma radiyalaha Ibnu Ummi Abdin. Aku ridho bagi umatku apa yang diridhoi Ibnu Mas'ud bagi umatku. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, qad raditu lakum ma radiyalakum Ibnu Ummi Abdin. Aku ridho untuk kalian apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian. Nah, tazkiyah seperti ini, rekomendasi Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud menunjukkan Ibnu Mas'ud adalah orang yang penuh dengan ilmu. Tentunya ketika dia berbicara, tentu yang keluar darinya adalah mutiara-mutiara yang hendaknya kita, ya, ambil mutiara-mutiara nasihat tersebut dengan baik. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menulis sebuah buku tentang fadlu ilmi salaf alal khalaf, ya, tentang keutamaan salaf di atas ilmu khalaf, orang belakangan. Kenapa? Karena para salaf dahulu, pembicaraan mereka sedikit tetapi padat maknanya. Pembicaraan mereka sedikit tapi padat maknanya. Berbeda dengan orang-orang belakangan, maka pembicaraan mereka banyak akan tapi sedikit maknanya, ya. Ibnu Mas'ud tidak berbicara kecuali dengan kata-kata mutiara yang berisikan nasihat-nasihat bagi kita semua. Baik, saya akan banyak sekali nasihat-nasihat beliau, mutiara-mutiara nasihat dari Ibnu Mas'ud, tapi kita akan sebutkan sebagian saja, ya, dari nasihat-nasihat beliau. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata tentang membaca Al-Quran, kata beliau, la tansuruhu nasra ramli wa la tahuzzuhu hadha syi'r. Kifu inda ajaibihi wa harriku bihil qulub. Wa la yakun hammu ahadikum akhir surah. Kata Ibnu Mas'ud, janganlah kalian baca Al-Quran seperti menabur pasir, ya, cepat. Dan jangan kalian baca Al-Quran dengan cepat seperti membaca syair. Cepat, jangan. Kifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wa harriku bihil qulub. Goyangkanlah hati kalian, ya, dengan Al-Quran tersebut, yaitu renungkan, dalami maknanya. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan sampai
cita-cita kalian yang penting selesai di ujung surat. Ini diingatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang cara baca Al-Quran. Jadi nasihat yang luar biasa. Seorang baca Quran, dia boleh punya target. Saya ingin satu hari setengah juz, saya ingin satu hari satu juz. Tapi target yang lebih utama adalah apakah saya paham apa yang saya baca. Itu target yang lebih utama daripada sekedar target untuk membaca, menyelesaikan satu juz atau dua juz. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan baca dengan cepat-cepat, jangan buru-buru. Tapi berhenti, ambillah faedah-faedah dari Al-Quran yang kita baca. Maka kalau selama ini kita baca Al-Quran, yang penting adalah khatam Quran atau yang penting adalah berapa juz kita baca per hari, maka kita rubah ya. Itu bagus, kita punya target agar bacaan kita selesai ya. Sebagaimana para salaf dahulu mereka khatam Quran dalam 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang lebih lama, lebih cepat ya. Terutama di bulan Ramadan. Tapi beda, mereka dahulu mereka pakar bahasa Arab dan mereka pakar tafsir. Sementara kita yang baru belajar ini, kita berusaha menambah iman kita dengan membaca Al-Quran, tilawah, dan juga tafahuman, bagaimana memahami ayat-ayat tersebut. Maka Ibnu Mas'ud menyuruh kita baca Quran sambil kita enjoy, kita nikmati bacaan tersebut. Kita baca maknanya, kita lihat terjemahannya, seperti itu. Itulah yang menambah iman. Itulah yang buat kita rindu untuk baca Al-Quran. Adapun kalau kita baca yang penting 1 juz, 2 juz, sekarang kan ada beban. Sekarang kan ada beban yang ingin kita lepaskan, targetnya juz, 2 juz, 3 juz. Enggak, kita ingin baca Quran, kita nikmati ayat-ayatnya, kita baca tafsirnya, ilmu masuk, dan ilmu ada kelezatan. Allah berikan kelezatan pada ilmu, apalagi ilmu tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana tidak kita baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu agar bagaimana cara baca Al-Quran yang benar, itu bukan hanya target untuk berapa banyak ayat kita baca, berapa banyak surat kita baca, tapi berapa banyak ayat yang sudah kita pahami. Kifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Baik, kemudian di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, kita ulangi lagi. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ya, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibi itsnan." Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, maka tidak ada dua orang yang berdiri di belakangku ngekori aku, ngikuti aku. Wala hasaitumut turaba ala ra'si, dan kalian akan menaburkan pasir tanah ke kepalaku. Waladittu annallaha ghafara li dzamban min dzunubi, dan aku berharap Allah mengampuni satu dari dosa-dosaku. Wa ini du'aitu Abdullah bin Rausah, meskipun aku dipanggil Abdullah bin Rausah. Rausah itu kotoran himar. Tidak apa-apa, yang penting dosa-dosaku diampuni. Ini Ibnu Mas'ud ucapkan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Ya. Ibnu Mas'ud gelisah dengan orang-orang yang mengikuti dia. Dia ingatkan ya, saya ini bukan orang suci, saya punya dosa. Namun kalian tidak mengetahui dosa-dosaku. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, tidak akan ada dua orang yang berada di belakangku. Ya. Ini banyak salaf yang mengucapkan demikian. Seperti perkataan Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, maka tidak seorang pun akan duduk denganku. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ini sangat penting bagi kita yang kita hidup di zaman sekarang, zaman medsos yang di sana ada namanya syuhrah, ketenaran, popularitas. Orang yang diikuti, dia mudah terfitnah. Jadi saya ulangi nasihat Ibnu Mas'ud ini. Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibi itsnan. Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, tidak ada dua orang ikut belakangku. Ibnu Mas'ud beri peringatan kepada orang yang diikuti dan orang yang mengikuti. Ya, saya ulangi lagi, kita di zaman sekarang ini banyak yang senang dengan followers ya. Kemudian kita bilang subscribers, jangan lupa pencet subscribers, jangan lupa ini gratis ya. Kita ingin banyak orang ikut kita. Hati-hati, jangan terpedaya. Banyaknya orang yang mengikuti tidak menunjukkan kita berarti bersih, kita tulus. Tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman ya. Yang kedua, nasihat kepada orang mengikuti. Bahwasanya ingat, orang yang kau ikuti bukanlah nabi. Bukanlah nabi ya. Kalau Ibnu Mas'ud berbicara tentang dirinya yang dia seorang sahabat yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Ma ja'akum min Ibnu Mas'ud fasaddiquhu." Apa yang disampaikan, "Ma haddatsakum Ibnu Ummi Abdin fasaddiqu." Apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud benarkanlah. Bayangkan Nabi bilang begitu, apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud benarkanlah. Tapi Ibnu Mas'ud ingatkan bahwasanya saya bukanlah seorang yang maksum, saya punya dosa-dosa. Kalau kalian tahu, kalian tidak akan mengikuti aku. Ya. Maka kita sebagai pengikut ngerti bahwasanya orang di hadapan kita ini bukanlah nabi, dia punya salah, dia punya kekurangan. Ya. Jangan sampai kita fanatik, jangan sampai kita gulu berlebih-lebihan. Ya, siapapun, apalagi kalau itu di zaman sahabat, apalagi zaman sekarang. Maka nasihat, terutama di zaman sekarang, orang yang berbangga-banggaan dengan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, followers yang banyak, subscribers
Yang banyak ingat bahwasanya itu tidak menjadikan Anda menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ternyata Anda sendiri adalah orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud selanjutnya, ya. Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi." Sungguhnya seorang mukmin, ini nasihat yang ketiga ya. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung, yakhafu an yaqa 'alaihi, dia khawatir an yaqa 'alaihi, dia khawatir gunung tersebut jatuh menimpanya. Wa innal fajira yara dzunubahu kadzubabin. Adapun orang fajir, ya pelaku maksiat, ya orang fajir, dia melihat dosa-dosanya kadzubabin marra ala anfihi. Dia lihat seperti zubab, lalat yang melewat di depan hidungnya, faqala biha kadza. Dia hanya mengusir seperti ini. Jadi dianggap remeh dosa yang dia lakukan. Perbedaan antara seorang mukmin dan seorang munafik adalah bagaimana sikap dia memandang dosa. Orang mukmin tidak pernah meremehkan dosanya. Dosa kecil dia tidak remehkan, apalagi dosa besar. Ya. Dia tahu Allah Maha Pengampun, tapi dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Dia tahu Allah Maha Penerima Taubat, tapi dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Dosa yang dia lakukan buat dia gelisah. Dia tidak tenang, dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin segera bertobat. Itu seorang mukmin. Orang munafik santai aja, dia tidak peduli. Mau dosa ini, dia mau dolimi orang, dia bohongin orang, dia mau gibahin orang, dia mau jatuhin orang, dia mau makan harta orang lain, dia mau menyakiti harta orang lain. Dia tidak peduli apa yang dia ucapkan, dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Kenapa semua dosa di hadapan dia? Kadzubabin marra ala anfihi faqala biyadiha kadza. Seperti laler yang lewat depan hidungnya kemudian ditinggal usir. Dianggap remeh. Orang mukmin, tanda orang beriman, dia takut dengan dosanya. Ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi. Seakan-akan duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung menimpanya. Ini bukanlah hal yang dibuat-buat. Perasaan seperti ini muncul dari seorang yang benar-benar beriman. Maka Anda bisa mengecek kadar keimanan Anda. Kalau Anda melakukan dosa, Anda santai aja, cuek saja, ya, dosa yang Anda lakukan, ya, melihat apa yang Anda ingin lihat, mendengar apa yang ingin Anda dengar, ya, berbicara apa yang ingin Anda bicarakan, maka iman kita harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Ya, jangan-jangan hati kita sudah kotor, sehingga kita tidak memandang dosa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau orang mukmin, Ibnu Mas'ud mengatakan, dia melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya. Khawatir suatu saat tiba-tiba gunung itu menimpanya. Khawatir tiba-tiba suatu saat Allah mengambil nyawanya, mencabut nyawanya. Kematian datang tiba-tiba tanpa memberitahuan terlebih dahulu. Kekhawatiran tersebut ada, itu menunjukkan dia beriman. Adapun kalau dia cuek dengan dosa-dosanya, maka imannya dipertanyakan. Jangan-jangan hatinya telah terpenuhi dengan sifat-sifat kemunafikan. Baik. Di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Yang keberapa? Yang keempat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "I'tabirun nasa bi akhdanihim. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu." Kata Ibnu Mas'ud, nilailah manusia dengan teman-teman dekatnya. Kenapa? Karena seorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang menyenangkannya. Ini metode penilaian, ini penting. Seorang mungkin tidak langsung menuduh seorang, tapi dia bisa melihat teman-temannya. Dia untuk dalam rangka menjaga diri, karena kita tidak boleh berteman dengan sembarang orang. Kata Nabi SAW, dan ini sama dengan sabda Nabi, "Al-mar'u ala dini khalidihi." Ya, seorang berdasarkan agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka seorang melihat siapa yang diajak berteman. Ini menunjukkan bahwasanya teman itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Sampai Nabi berkata, "Al-mar'u ala dini khalidihi." Seorang berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya seorang melihat-lihat. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang melihat siapa yang dijadikan teman. La tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali orang yang beriman. Maka Ibnu Mas'ud memberi kita ajaran dalam rangka menilai seorang, lihat teman-temannya. I'tabirun nasa bi akhdanihim. Lihatlah manusia, nilailah dengan teman-temannya. Siapa teman-temannya? Ya. Lihat kalau dia pelaku maksiat, teman-teman tukang maksiat, jangan juga seperti itu. Kita waspada. Mungkin kita tidak lihat dia bermaksiat, tapi kita hati-hati. Temannya semua pemabuk, temannya semua pezina misalnya. Ya, sama pemikiran. Ada orang kita nggak tahu pemikirannya, tapi dia teman-temannya takfiri, tukang ngafirkan sana, tukang sakifran pemerintah, tukang mendukung orang bom sana, orang sini, tukangnya. Dia nggak ngomong, tapi kok teman-temannya seperti semua. Ini kita punya kaidah. Kita ada kaidah hati-hati, waspada. Ya, dia tidak mengucapkan, tetapi teman-temannya seperti semua.
Dia tidak mengingkari teman-temannya, ini bahaya. Ya. Ya, pemikiran. Jadi dalam hal perilaku, dalam hal kemaksiatan, dalam pemikiran, berlaku nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Nilailah orang dari teman-temannya. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibu. Karena seorang tidak menjadikan sahabat kecuali orang yang mengagumkan dia. Maka waspada ya. Waspada. Apalagi di zaman sekarang ini seorang hati-hati, jangan dia sembarang bersahabat, jangan sembarang dia masuk dalam grup ya. Kita nggak tahu grup tersebut ternyata isinya amburadul ya, kacau yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, mengantarkan kita kepada kebid'ahan, mengantarkan kita kepada pemikiran yang tidak benar. Ya maka kita tidak sembarang kita berteman, kita memilih teman yang baik. Baik. Ibnu Mas'ud ya juga memberi nasihat ya. Nasihat yang luar biasa. Yang kelima beliau berkata, "Man arada dunya adarra bil akhirah, wa man arada al akhirata adarra bid dunya. Ya qaumi fa'adhirru bil fahni lil baqi." Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mencari dunia, dia pasti memberi mudarat kepada akhiratnya. Barang siapa yang mengejar dunia, dia pasti memberi mudarat kepada akhiratnya, yaitu akhiratnya di akhirat kelak. Wa man arada al-akhirah, barang siapa mencari akhirat, mengejar adarra bid dunya, pasti ada dunia yang dia korbankan, pasti ada dunia yang dia korbankan. Ya qaumi, maka kaumku, fa'adhirru bil fani, berkorbanlah dengan suatu yang sirna, lil baqi, untuk satu yang abadi. Ini makanya, ini saya ulangi nasihat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, man arada dunya adarra bil akhirah, barang siapa yang mencari dunia, maka dia akan mengorbankan akhiratnya. Wa man arada al-akhirah adarra bid dunya, barang siapa yang mencari akhirat maka akan mengorbankan dunianya. Ya qaumi fa'adhirru bil fani lil baqi, wahai kaumku maka hendaknya, atau ya qaumu adhirru bil fani lil baqi, maka wahai kaum hendaknya kalian mengorbankan dunia yang akan sirna untuk akhirat yang abadi. Makanya ada istilah ulama mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat adalah darratan. Ya, dunia dan akhirat seperti dua istri yang saling cemburu. Ya, dua istri yang saling cemburu. Ya, saling bermusuhan. Dua istri yang saling cemburu, saling bermusuhan. Tidak mungkin bersatu padu, ya, dunia dan akhirat. Ya, kalau kita mencari akhirat pasti dunia yang kita korbankan, pasti. Kita korbankan kesenangan kita. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tapi kita menjalankan dunia seperlunya. Ya, kalau kita punya harta kita korbankan untuk kita bersedekah. Ya, kalau kita punya waktu kita korbankan untuk ibadah misalnya, untuk membantu orang lain, untuk baca Al-Quran. Ya, ada pengorbanan buat dunia. Tapi kalau seorang mencari dunia pasti ada akhirat yang dia korbankan. Ya, cari dunia nih. Ini haram dia libas ya. Akhirat dia korbankan. Ini waktunya sholat dia tinggalkan. Ada akhirat yang dia korbankan. Harus ribut dengan mengejar harta, harus ribut dengan saudara, dengan kakak dan adik, ribut bahkan dengan orang tua, tidak jadi masalah. Kenapa dia kejar dunia? Akhiratnya dia korbankan. Maka ingat ya ikhwan, ya ikhwatah, bahwasanya dunia dan akhirat adalah dua hal yang saling bertentangan. Ya. Kalau kita ingin membesarkan akhirat dalam hati kita, ada dunia yang kita korbankan. Kalau kita ingin cari dunia, maka ada akhirat kita yang korbankan. Itu satu kelaziman yang tidak mungkin dipisahkan. Maka seorang tinggal berpikir, mana yang dia cari, dunia atau akhirat. Baik, di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ya. Nasihat yang keberapa? Yang keenam ya. Yang keenam. Beliau berkata, "Innama hadhil qulubu aw'iyatun fasgiluha bil Qur'an wa la tusgiluha bi ghairihi." Perkataan yang sangat indah kata beliau, sungguhnya hati ini adalah awiyah. Awiyah adalah tempat, ya. Bejana. Fasghiluha bil Quran, maka isilah bejana tersebut dengan Al-Quran. Wala tusghiluha bi ghairi, dan jangan isi bejana tersebut dengan selain Al-Quran. Ya, saya ulangi kata beliau, inna hadhil quluba awiyah. Sungguhnya hati ini adalah bejana. Fasghiluha bil Quran, maka isilah dengan Al-Quran, penuhi bejana dengan Al-Quran, wala tusghiluha bi ghairi, dan jangan kalian penuhi hati tersebut dengan selain Al-Quran. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud kembali agar kita perhatian sama Al-Quran. Hati ini ibarat bejana, sementara salurannya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan.
Semakin banyak kita berbicara tentang sesuatu, maka hati kita terisi dengan sesuatu tersebut. Seorang bicara misalnya, contoh, bicara bola, di sana ketemu sini bola, bicara sini bola, hatinya pun dengan bola. Kalau mimpi juga mimpi bola ya. Apa perhatian dia? Kenapa? Hati itu bejana. Apa yang diisi itulah yang akan menggerakkan hatinya. Ya. Kalau dia bicara misalnya film, ketemu orang itu film ini, ketemu film box office film ini, film terbaru ini, cuma film terus dia ngomong, itulah yang isi hatinya. Bagaimana bintang film ini, bagaimana binatang film ini, bagaimana ya, yang lainnya. Itu pembicaraan itu seputar itu. Terus kenapa? Karena itu yang sering dia bicarakan. Ya. Dan pembicaraan tersebut akan mengisi hatinya. Dan itu yang akan membias dalam hatinya. Dan itu yang bisa dia selalu renungkan. Dan itu yang selalu berputar dalam hatinya. Karena hati cuma bejana. Sama dengan apa yang dia lihat. Apa yang sering dia lihat itulah yang terbias dalam hatinya. Yang terbias dalam hatinya. Susah untuk dia lupakan. Dan itu wajar seorang melihat sesuatu misalnya yang haram. Maka akan terbias dalam hatinya susah untuk dia lupakan. Untuk bisa membersihkan hatinya kembali dia butuh ya meninggalkan kecanduan tersebut berapa lama, berbulan-bulan baru kemudian itu pun belum tentu hilang kecanduannya secara total. Ada benih-benih yang bisa membuat dia kecanduan kembali. Kenapa? Hatinya sudah dia isi dengan kotoran, dengan apa yang dia lihat, kotoran yang dia lihat. Hatinya diisi dengan kotoran yang dia dengar, sama. Yang dia dengar macam-macam maka akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Dan itu benar ya. Oleh karenanya seorang terutama di zaman sekarang ini nasib bagi kita semua, terutama di zaman medsos, di zaman internet ya. Seorang hati-hati dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia bicarakan. Karena itu saluran langsung sampai kepada hatinya dan itu yang akan membentuk isi hatinya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan fasghiluha bil Quran. Maka penuhi hati kalian dengan Al-Quran. Seorang sibuk dengan Al-Quran, baca Al-Quran, pelajari artinya, pelajari tafsirnya ya. Ya, sebagaimana perkataan sebagian ulama, kebahagiaan seorang tergantung bagaimana keterkaitan dia dengan Al-Quran. Semakin dia terkait hatinya dengan Al-Quran, dia akan semakin merasakan kebahagiaan. Ya, karena sumber kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin seorang banyak baca Al-Quran, semakin seorang banyak mempelajari tafsir Al-Quran, semakin banyak seorang mengamalkan Al-Quran, maka dia akan semakin bahagia. Maka hati-hati, ya, kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu menjadi bahan pikiran kita, ya, menjadi bahan renungan kita, bahan pembicaraan kita. Yang kita khawatirkan ketika kita akan meninggal dunia itu yang keluar. Ya. Kata pepatah kullu ina'in bima fihi yandah. Semua bejana kalau dikeluarkan yang keluar isinya. Ya enggak mungkin keluar yang lain. Nah, kalau hati kita terisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang itu yang keluar nanti. Itu yang keluar. Keluar dalam pembicaraan kita, keluar dalam analisa kita. Yang lebih parah keluar menjelang kita wafat. Tatkala sakaratul maut itu yang keluar. Itu yang keluar. Kalau tiap hari kita kerja nyanyi dangdutan, mungkin mau sakaratul maut kita dangdutan nanti. Ya. Dan itu hati-hati waspada karena hati ini hanyalah bejana. Maka isilah dengan Al-Quran. Dan inilah yang sekarang kita jauh dari Al-Quran, maka kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jauh dari kekhusyuan, ya. Maka masing-masing kita berusaha untuk mendekatkan dirinya kembali kepada Al-Quran, punya target setiap hari dia harus ada yang dia baca, harus dia mengerti terjemahannya agar menambah keimanannya. Tapi di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innaka ma dumta fi sholati fa anta taqra'u babal malik, wa man yukthir qar'a babil maliki yuftah lahu." Kata Ibnu Mas'ud, ya, nasihat yang berikutnya yang ketujuh kalau tidak salah, ya, innaka ma dumta fi shalat, selama kau masih dalam salat, fa anta taqra'u babal malik, kau sedang mengetuk pintu sang raja. Wa man yukthir qar'a babil malik, barang siapa yang sering mengetuk pintu raja, yuftah lahu, akan dibuka baginya. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud agar kita bisa khusyuk dalam salat. Di antaranya kita ingat ketika seorang sedang salat, dia sedang mengetuk pintu raja. Pintu raja. Raja akan membukanya. Ya, raja akan membukanya. Lama-lama akan dibuka pintu tersebut kalau kita konsentrasi mengetuk. Bukankah kalau kita mengetuk pintu, kita bertamu sama misalnya ke rumah orang besar, pejabat, kita ketuk, kita dengar ada jawaban atau tidak, kita perhatian. Nah, sama ketika kita salat, kita berusaha khusyuk. Karena kita sedang bermunajat dengan Allah. Ya, Nabi mengatakan fa innahu yunaji rabbahu, barang siapa yang sedang salat dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud memberi ibarat dengan dia sedang mengetuk pintu sang raja.
Ya sebentar lagi akan dibukakan, cuma dia harus sabar, dia harus konsen, dia harus serius, sehingga pintu tersebut akan terbuka. Waman yuksir qur'a babil malik, barang siapa sering mengetuk pintu raja, yuftah lahu, akan terbuka. Kalau belum terbuka di salat ini, salat berikutnya, dia konsentrasi lagi. Kalau belum terbuka salat berikutnya, dia terus mengetuk pintu raja, sampai akhirnya raja membukakan pintu untuk mengabulkan apa yang dia minta. Oleh karenanya, seorang berusaha untuk khusyuk dalam salat. Dalam satu riwayat, Ibnu Mas'ud, ada orang yang mengeluh kepadanya. Dia berkata, wahai Ibnu Mas'ud, inna fulanan yutawwilus salat. Ya Ibnu Mas'ud, si fulan mempanjang-panjangkan salatnya. Ya, salatnya panjang. Itu dia salat lama, ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, inna salata la tanfa'u illa liman atalaha. Salat itu tidak bermanfaat dengan sebaik-baiknya kecuali orang yang memperpanjang salatnya. Maksudnya kalau salat sendiri. Maka salat jangan buru-buru. Kita sedang mengetuk pintu raja, ya. Oh ya, terus kita pergi, enggak, kita ketuk. Kita tungguin, kita ketuk, kita tungguin. Ya, maka seorang salat dengan tenang. Baca ayat demi ayat. Jangan buru-buru, ya. Dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat dari Ibnu Mas'ud. Tatkala salat kita serius. Karena betapa banyak orang salat pahalanya sangat sedikit, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula la yansirifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha aw subu'uha aw thumunuha aw tusu'uha aw usyruha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang salat kemudian dia berpaling dari salatnya, tidak dicatat pahala baginya kecuali setengah pahalanya atau sepertiganya atau seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Artinya tidak full pahala salatnya. Kenapa? Hatinya ya di tempat lain. Dia sedang salat, hatinya entah kemana. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, di sini dua orang salat di tempat yang sama, berdampingan. Satu pahalanya setinggi langit, sangat dekat dengan Allah. Sementara yang satu pahalanya sedikit, dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Konsentrasi khusyuk dalam salat. Nabi berkata, "Shallu salata muwaddi'in." Salat seakan-akan kalian ingin berpisah dari dunia ini. Oleh karenanya ini penting, seorang ketika sedang salat jangan buru-buru, santai saja, baca pelan-pelan, tidak ada yang perlu kita kejar. Inilah keberkahan kita, hidup kita berkah di sini. Inilah detik-detik yang kita lewati dalam salat, inilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan buru-buru segera assalamualaikum, enggak. Santai, tenang, ya. Setelah salat berzikir tenang. Jangan buru-buru habis salat langsung lihat WhatsApp, tenang, ya. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna rajula la yuladu 'aliman wa innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya seorang tidaklah dilahirkan dalam kondisi alim, memiliki ilmu. Wa innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, ini jelas, logis. Seorang tidak ada yang lahir dalam kondisi berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak punya ilmu sama sekali. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Dan kata para ulama, pendengaran, penglihatan, hati itulah sarana untuk menimba ilmu. Itulah sarana untuk menimba ilmu. Oleh karenanya jika orang ingin punya ilmu, dia harus belajar. Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Sungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar. Sungguhnya hilm, yaitu kesabaran, ya, ketenangan diperoleh dengan usaha untuk tenang, usaha untuk sabar. Wa man yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan anugerahkan kesabaran baginya. Mustahil ada namanya ilmu laduni, mustahil. Ya, tidak ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni hanya Allah berikan kepada para anbiya, para nabi. Adapun yang lainnya harus belajar. Para sahabat dahulu mereka datang ke majelis Nabi, mereka belajar, mereka mencatat, mereka mengulangi, mereka murojaah. Para imam-imam semuanya demikian, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya pergi belajar, mencatat, mengulangi. Belajar. Adapun kalau orang tidak belajar, dari mana ilmunya? Ini sudah tidak belajar, kemudian hobinya ngomong, ibunya tulis status, hobinya komentar. Dia tidak tahu, mungkin orang terpesona dengan komentarnya, orang terpesona dengan perkataannya. Ternyata dia sangat jahil, ya. Oleh karenanya, jika seorang ingin punya ilmu, mau tidak mau dia harus belajar.
Dan saya ingatkan bahwasanya seorang belajar dengan serius, mendengar apa yang disampaikan, mencatat, berusaha bertanya kalau tidak paham, ya. Baik, nasihat berikutnya, Ibnu Mas'ud berkata, "La yazalu an-nasu bi khairin ma akhadhu ilman an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Fa idza akhadhu min shirarihim wa sigharihim halaku." Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang senior, orang-orang terpercaya dari ulama mereka. Wa ulamaihim. Fa idza akhadhu, kalau mereka mengambil ilmu dari orang yang buruk, orang-orang yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, halaku, maka mereka akan binasa. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwasanya ilmu tidak sembarang kita ambil dari siapapun. Ya. Makanya Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita tidak boleh berguru kepada siapa saja. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari siapa saja, ya. Kita lihat orang-orang yang memang mereka berhak untuk kita ambil ilmu, ya. Kita tahu bagaimana belajar mereka, kita tahu siapa yang merekomendasikan mereka, kita tahu